Menurut saya, omongan itu melekat dengan sifat. Bagaimana pendapat Bang Ansori? Oh iya, kan kita kan ingin percaya kepada seseorang. Apa yang kita lakukan? Kita lihat mukanya, kita lihat omongannya, lihat gesturnya, kita bisa percaya. Backgroundnya juga dong? Oh iya. Masa kita begitu dengar mentang-mentang suaranya bagus langsung kita percaya? Itu komunikasi kan. Jangan kemudian apa yang kita dengar dari HP itu langsung semua benar. Ini repot kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gutsantok, kali ini masih berurusan dengan kata-kata Dajjal. Saya bertemu dengan mengunjungi salah satu tokoh adat kita di Lampung yang sudah cukup banyak malang melintang, dan beliau juga seorang insinyur teknik sipil ya Bang ya? Sipil. Teknik sipil lulusan ITB, jadi banyak juga kreasinya. Jadi bukan sekedar tokoh, tapi dia juga berilmu di sini dan lulusan ITB. Kemudian kita berbicara soal Lampung itu memang sedikit penduduknya, suku ya. Ini bicara suku Lampung, memang sedikit di Lampung ini, hanya 15%, dan Lampung sangat welcome dengan pendatang. Jadi di sini dihuni banyak pendatang dari Jawa, Sunda, kemudian Bali. Bali punya banyak tempat di sini, punya komunitas sendiri gitu, dan tidak ada masalah bagi orang Lampung. Tapi orang Lampung walaupun diam juga tetap punya harga diri gitu. Harga diri ini dituangkan kalau adat turun temurun, kita punya PL sendiri, PL sendiri, dan orang Lampung juga ada macam-macam kata-kata yang suka bercanda tapi agak-agak sedikit bukan kotor ya Bang ya, agak sedikit lucu lah itu ya. Ya kalau orang itu ada orang nyebutnya bisa sanak topai, ada macam-macam lah itu. Sanak topai itu anak tupai, ya. Tapi nggak ngomong hanya di komunitas itulah gitu, sekedar bercanda dan orang maklum gitu soalnya. Dan kali ini saya ingin bertanya lebih jauh kepada Bang Ansori Jausal tentang apa yang dimaksud dengan PL Senggiri itu bagi orang Lampung. Silakan Bang. Ya. Terima kasih Bung Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Lampung itu selalu disebut begini kalau di dalam pengantar adatnya ya. Tandanya dia orang Lampung, dia bupiil pasang diri ya. Dia punya harga diri, dia punya nilai yang harus dijaga. Itu bupiil berpasang diri. Tetapi lebih jelas itu dijelaskan ada lagi beberapa bagian dari PL pasang diri itu, yang kalau yang dimaksudkan bupiil itu dia punya kewajiban menjaga namanya, menjaga nama keluarga, nama kampungnya dan sebagainya. Itu sudah menjadi kewajiban. Yang kedua kita kenal namanya bejuluk baadat. Bejuluk baadat ini adalah eksistensi kedudukan seseorang di dalam kampungnya, di dalam marganya. Ketika seorang Lampung asli lahir, dia langsung diumumkan ke kampung atau ke warga atau ke marganya dan diberi nama. Nama ini langsung diketahui oleh seluruh kampung. Itu disebut juluk. Juluk ini nanti menjadi panggilan di dalam keluarga, panggilan juga di lingkungan yang lebih luas di kampung. Biar lebih terhormat ya Bang ya? Ya, dia jelas kedudukannya. Juluk itu anak siapa, di kampung mana, marga apa, siapa pamannya, siapa kelamonya, itu sangat jelas. Dan biasanya dengan upacara potong kerbau dulunya, tapi sekarang tidak. Karena dia mahal, tapi ada upacaranya. Dia seperti biasanya sekarang digabungkan dengan akekah ya, nama itu. Nah, uniknya seorang anak bisa mendapat beberapa juluk. Karena juluk ini bisa diberikan oleh nenek dari pihak ayah, nenek dari pihak ibu, atau kakek pihak ibu, kemudian dari paman dan dari saudara yang lain dan dari orang tua. Saya misalnya
paling tidak punya 4 juluk panggilan. Saya tahu kalau yang namanya ini saya dipanggil dari keluarga ibu saya. Pihak ini. Ada keluarga nenek saya, yang menyenangkan sekali bahwa kita itu disayangi dari keluarga besar. Itu juluk sangat penting. Ketika dia kemudian berkeluarga, maka juluk ini ditanggalkan, diganti dengan adat, dengan gelar. Apa tandanya? Tandanya dia sudah lagi bukan anak-anak. Dia menjadi salah satu kepala keluarga, menjadi salah satu bagian dari sistem kemasyarakatan adat yang ada. Nah, ini biasanya tergantung posisinya. Kalau dia seorang adik, dapat gelar raja, ratu, atau dan sebagainya. Nah, itu. Di Minang juga ada, bukan hanya di kita, Lampung. Kalau di Minang namanya ketek banamo, gadang bagalar. Itu satu prosesi atau ritual kenaikan status sosial. Yang kedua yang namanya nemui nyimah. Kalau tadi kan bejuluk, baadek ya? Baadek. Baadek belum nih? Udah. Ya. Ketika orang Juluk, berkeluarga, adat. ya berjuluk baadek itu berurutan. Bah. Juluk itu menjadi hilang, ditanggalkan, diganti dengan adat ketika dia berkeluarga. Adat itu gelar ya? Gelar ya? Ya, gelar. Gelar keluarga ya Bang ya? Ya, Bukan gelar kerajaan, gelar keluarga. Gelar keluarga. Jadi Untuk apa, gelar Bang? itu gelar itu menunjukkan statusnya di dalam kalau kita di Lampung Pepadun, di dalam Pepadun, dia anak keberapa, nomor berapa, dan itu diumumkan di dalam kampung. Jadi jelas. Di dalam satu upacara, maka yang tadinya namanya biasanya misalnya ada nama orang penutup panggilannya atau tuan panggilannya, naik menjadi tuan raja. Dan diumumkan ada upacaranya dan sebagainya. Sejak itu dia berganti nama. Itu dimaksudkan kalau di ini apa, saya kan pernah dengar kalau dari orang tua, dimaksudkan supaya kalau dia dipanggil oleh tuan raja, artinya sifatnya atau apanya ya bisa menjadi seperti raja gitu. Jadi nggak menyiksa orang atau harus bagus, karena dia jadi diadekin raja gitu. Apa itu namanya tuh? Seseorang yang sudah masuk ke tahapan itu dia harus memperlakukan dirinya sebagai representasi dari keluarganya dan dituntut perilaku yang seperti adetnya, gelarnya itu. Kalau dia raja, pangeran, dia ratu, punya tanggung jawab terhadap keluarganya dan dia mewakili keluarganya di dalam satu lingkungan yang lebih besar. Jangan dilihat. Jadi gelar itu bukan untuk sombong-sombongan, bukan itu di Lampung itu. Justru ada tanggung jawab di situ. Keponakannya dia tanggung jawab. Begitupun dengan berhadapan dalam suatu sidang adat, dia mewakili keluarganya. Itu suatu posisi yang penting secara sosial. Ya, jadi menurut suku Lampung, nenek moyangnya itu menerapkan seperti itu agar tadi berperilaku baik. Oh ya. Jadi kalau kamu sudah dikasih adat ya atau gelar ininya, definisi Indonesianya, harus berperilaku seperti itu, menunjukkan bahwa kamu sebagai pemimpin, dari bahasa, dari merangkul orang, gitu ya Bang ya maksudnya? Ya, nah hukumnya itu denda. Misalnya dia sudah punya posisi seperti itu, dia tidak boleh lagi misalnya menegur perempuan sembarangan, kemudian berjalan di kampung nggak pakai baju, dan kemudian menempuk-nempuk dada sambil buka baju. Itu sudah disebut beberapa perilaku standarnya. Dia nggak memanggil orang lain. Oh iya, dia harus memanggil orang lain sesuai dengan gelarnya masing-masing. Semua tingkatan, umur ada tingkatannya. Jadi tadi ya disebut ada namanya gelar, ada lagi tuto namanya panggilan. Tuto kalau bahasa Manggala ya. Itu ada panggil, dia nggak boleh sembarangan. Yang tua panggilannya kanjeng, tuan, mina, gitu kan, ke adiknya dan sebagainya. Itu dia tidak menyebut nama lagi, tidak menyebut nama lagi, dia ada jenjangnya gitu. Dan itu menunjukkan hierarki sosial yang penting karena saling menghargai, saling menghormati, dan kemudian saling menjaga gitu. Tanggung jawab sesama sosial gitu. Itu yang berjuluk baadek. Ya, berjuluk baadek ini satu etika
panduan etika. Panduan etika Oh ini. iya, itu yang melekat pada juluk dan adat tadi. Nah, Bang, sebelum kita lanjutin, menyikapi anak-anak generasi Z atau generasi milenial ini dan karena Lampung tadi kita sangat sedikit, jadi kan kurang tersosialisasi berjuluk Badak ini bagi orang Lampung, terus sudah perkawinan dengan berbagai macam suku. Ini seperti apa sih ke depannya harusnya kita ini? Karena itu kan bagus sih untuk ini. Oh iya, jadi saya termasuk yang tidak begitu. Bukannya orang Lampung itu minta dihormati, Oh bukan enggak begitu. Justru ini adalah koeksistensi di dalam satu kehidupan bermasyarakat ya. Sesama orang Lampung sendiri itu juga tetap harus penting. Banyak yang mengatakan, oh zaman sekarang, zaman milenial nggak perlu lagi, oh nggak bisa begitu, gitu kan. Teknologi ini baru sebentar. Dan juga akan berubah lagi. Kemarin YouTube, sekarang TikTok, kemarin Twitter. Karena kemudian punya HP dan Twitter, kemudian mengabaikan Tidak ada aturan, tata nilai yang tumbuh berabad-abad sebelumnya. Ya, pamannya datang dia nggak menegur lagi, sembarangan memanggilnya. Sayang sekali. Hanya karena dia pegang HP, loh kalau HP-nya nggak ada gimana? Jadi ini saya rasa kita orang-orang tua masih harus tetap mengingatkan anak-anak. Ikutilah tata krama yang sudah terbentuk begitu panjang ya. Karena seorang anak sekarang mereka menikmati sebagai TikToker misalnya atau YouTuber sampai berapa tahun? Ya. Kan ada umur dia juga harus bertanggung jawab. Ya, dan viral kan nggak selamanya. Nggak selamanya. Hanya poin-poin tertentu. Oh iya. Dan Ya, itu juga kalau garis tangannya bagus, Nah, ya iya. positif gitu. Kalau Ya, nggak ya semua. mati dia. Stagnan dia di situ. para YouTuber sekarang sudah mulai bingung karena sudah ada yang baru namanya TikToker, TikTok. Nah, itu buktinya bagaimana sangat cepat. Loh, ini tata krama yang dibangun berabad-abad ini itu mesti bertahan lama, gitu lah. Jadi sayang sekali karena begini, seorang kita yang sekarang dibilang kecanduan medsos ini, sebenarnya makin hari makin sendirian, nggak ketemu orang karena ketemunya layar HP aja. Ya. Loh, Lebih parah itu dia. Iya. Nggak ada Iya. gestur, nggak paham juga Iya. soal gestur. muka aja Muka. nggak ada lagi ekspresi karena jarang tersenyum, jarang ketawa. Ya udah Kan- gitu, kalau dia nggak ketemu, kalau dia ketemuan, Iya. kalau dia mau ngomong kasar dikit bisa digebukin kalau yang satu Oh emosi. iya. Kalau ini mau kasar terus dia karena nggak ada yang mau gebukin. Ya, karena HP nggak pernah ngelawan, Iya, ya kan? oke, Jadi ini penting. Kenapa penting? Karena mereka juga akan meninggalkan teknologi ini juga satu saat, gitu ya. Dan kita akan tetap harus perlu bertemu secara sosial. Dan anak-anak kita akan menggantikan, ya bukan menggantikan, akan masa depan tuh bukan punya mereka, bukan punya kita lagi. Saya yakin ini perlu diingatkan kembali, diajarkan kembali. Saya juga sekolah sama ya, saya juga belajar, saya juga menggunakan teknologi yang sama, tapi saya menikmati tetap berhubungan sosial dengan lingkungan adat, orang kampung, tidak pegang HP, bicara, belajar gestur kembali, ya, belajar tersenyum kembali. Kenapa tidak? Iya. Gitu. Ya karena memang kita orang timur juga. Oh iya. Kemudian kita di sini kita bicara Lampung yang memang welcome terhadap apapun pendatang, itu mau pendatang media, pendatang orang juga kan sangat welcome. Jadi itu gunanya untuk berjuluk Badak tadi ya Bang ya, berjuluk Badak. Nah, di generasi Z, generasi milenial ini kan dari pandangan saya, kita diskusi Bang, jadi bukan sebagai host saja. Dari pandangan saya, ketika mereka mengatakan bahwa jangan lihat kata-kata dia yang lain, lihat saja kritikannya. Tapi menurut saya, omongan itu melekat dengan sifat. Bagaimana pendapat Bang Ansor? Oh iya, kan kita kan ingin percaya kepada seseorang. Apa yang kita lakukan? Kita lihat mukanya, kita lihat omongannya, lihat gesturnya, kita bisa percaya. Backgroundnya juga dong. Oh iya. Masa kita begitu dengar mentang-mentang suaranya bagus langsung kita percaya? Itu komunikasi kan.
Jangan kemudian apa yang kita dengar dari HP itu langsung semua benar. Ini repot kita. Nah, itu. Nah, kalau kan kampus juga ada fakultas komunikasi apa prodi komunikasi Ya. Bang, ya. Di prodi itu mengajarkan nggak kalau orang itu boleh menyebut anjing, Iya, boleh pasti. menyebut goblok gitu. Diajarin nggak Bang dalam Ya pasti tidak lah. komunikasi? Kalau memang iya dosennya langsung berhenti aja deh. Kan gitu. jurusan spesifik nih, kita Nah, anggap iya. jurusan spesifik. Iya, iya. Saya pikir begini, kita terpesona dengan pertumbuhan teknologi. Tiba-tiba kita menganggap generasi yang punya kelebihan ini sebuah keniscayaan, sehingga tidak ada lagi Batas. kekurangannya. Padahal mari kita lihat dengan peluang yang mereka dapat berlipat-lipat dibandingkan dengan generasi sebelumnya, mereka sebenarnya juga kehilangan yang tidak ada pada mereka. Nah, kita yang di belakangnya yang lebih dahulu barangkali apa salahnya mengingatkan kembali, kenapa tidak, gitu kan? Ya, karena mudah-mudahan tidak semuanya ya. Karena saya dengar juga Indonesia ini paling banyak pengguna termasuk yang Medsos. banyak pengguna medsos ya. Dagangan paling mantap itu di Asia itu Indonesia, Bang. Ya. Barangkali, nah oke lah ya, itu masih panjang perdebatannya, tapi saya rasa sederhana. Mari jangan tinggalkan tata nilai yang kita sudah punya, yang kita miliki begitu lama. Ya, kenapa tidak itu lagi dijalankan, dihayati kembali. Nah, yang terjadi adalah memang kita sendiri yang punya kurang mengenalnya, kurang Ya, memahami. ya memahaminya dan tidak melakukannya. Apalagi bukan kita. Bukan kita. Nah, di Lampung ini yang orang Lampungnya sudah dibandingkan dengan pendatang lebih sedikit, harusnya mengetahui lebih baik supaya bisa memberitahu kepada saudara-saudara kita yang lain. Karena bisa terjadi salah paham suatu saat, tidak memahami dengan baik. Saya tahu beberapa masyarakat pendatang yang sudah lama di Lampung itu sudah mengerti, memahami. Yang terbanyak di Lampung ini, mohon maaf, selain orang Lampungnya itu ada orang Jawa yang berasal dari Jawa Tengah. Yang paling dulu itu Bagelen, Kebumen, ini sudah boleh dikatakan sudah sangat paham berhubungan dengan, karena sudah 1 abad lebih. Ada lagi orang Banten, orang Sunda, ini juga sama. Mereka ini sudah bersama-sama dengan orang Lampung ini berabad-abad. Nah, ini biasanya tidak pernah ada masalah. Mereka sudah paham. Yang Lampung memahami yang Banten juga memahami yang Lampung. Dan ini terbukti dari sekian panjang sejarah perjalanan masyarakat di Lampung, hampir tidak ada konflik-konflik yang berarti. Itu. Nah, bagi yang baru datang, barangkali belum paham, ya. Atau yang udah lama tapi belum sempat berteman atau bersahabat dengan orang Lampung, tidak paham. Nah, ini nanti akan muncul dalam pergaulan sehari-hari, penggunaan kata-kata, penggunaan tata kriti yang mungkin tidak sengaja karena kita tidak tahu. Sebaiknya kita tahu. Karena gini juga Bang, kemarin katakanlah ini yang dimaki pemerintah, ya. Tapi ada kata-kata Provinsi Lampung kemarin juga seorang Bima itu berbicara di kumparan.com bahwa itu dia tidak menuju ke orang tapi ke Provinsi Lampung. Provinsi Lampung kan banyak artinya, bisa manusianya, bisa tanahnya, bisa segala macam. Dia viral. Ada juga yang viral itu juga orang juga memaki-maki seorang parlemen, saya nggak sebut namanya, seorang anggota parlemen di pusat sana itu berdebat dan seperti memaki seorang mantan menteri. Ya, kita pernah lihat di salah satu podcast, bukan salah satu program acaranya seseorang memaki seperti itu. Dan terakhir kemarin juga ada tantang-menantang dengan seorang profesor. Itu juga dibully kan akhirnya. Itu anak muda loh. Nah, banyak juga artinya di medsos ini, banyak juga mereka yang tidak suka sebenarnya dengan kata-kata kasar itu. Nah, tapi karena ini kebetulan kritikannya ini menuju kepada seseorang, mungkin seorang ada yang tidak suka, ya kan, atau banyak yang tidak suka, atau memang benar seperti itu. Jadi
si netizen ya, kita katakan netizen ini ya berpihaknya ke situ. Artinya kalau menurut saya keberpihakan di medsos ini itu tidak murni. Artinya tidak satu arah. Dia bisa berpihak ke sebelah sini, dia berpisah ini, tergantung momen. Dan yang menggunakan kesempatan di momen itu sangat banyak karena kepentingan follower, kepentingan pengikut ya pasti ya, itu juga untuk monetisasi, untuk dia cari uang, itu wajar-wajar saja gitu. Nah, pendapat bahkan ini kenapa sih fenomena seperti ini nggak konsisten gitu? Ya siapa sih yang suka dengan kata-kata kasar? Saya tahu bahwa itu sering digunakan untuk menarik perhatian ya di dalam medsos ya, dalam politik. Tetapi biasanya itu tidak langsung mengarah, hanya umpatan begitu saja. Karena memang begitu di dalam masyarakat. Ya, kita tak tahu kan Jawa Timur misalnya, kan kita biasa mendengar orang Jawa Timur ngomong jancuk macam-macam gitu, atau yang biasa ngomong kampret macam-macam ya, bedul. Lampung juga ada kebiasaan seperti itu, menggunakan beberapa kata-kata yang kasar, tetapi tempat penggunaannya itu harus cermat kita. Saya dari kecil sudah biasa mendengar umpatan begitu, tapi biasanya dalam kondisi bercanda. Seperti orang, dan di komunitas dia sendiri. Oh iya, di komunitas dia sendiri. Misalnya orang Surabaya, saya hafal banget, baru ketemu temennya udah ngomong jancuk, koniki opo sih. Malah ketawa-tawa kawannya. Ketawa. Karena komunitas itu, dia. Iya, dan kemudian itu dalam situasi bercanda atau dalam situasi kaget ya. Aduh, atau aduh bangsat lo. Nah, itu apa namanya, kaget, tapi itu bercanda. Kalau di Lampung apa? Ya taun, duguk ya. Tapi kalau anak kampang itu bukan? Itu Ada juga itu, tapi yang kasar ujung-ujung itu jarang digunakan. Termasuk yang paling ujung kasar itu adalah dajjal. Itu kalau itu sudah keluar itu bahaya sekali. Tapi nggak pernah di suku Lampung jarang dajjal sekali. Karena itu karena duguk taun itu ya itu biasa karena itu kan bicara soal setan di hutan ya. Karena kita juga kan ini ya, itu kan di komunitas Bang ya. Tapi ketika itu nggak komunitas, Abang jalan ke Jawa misalnya ya, duduklah di suatu halte. Atau kita ngomong goblok lu setan, kan marah orang, pasti marah kan? Oh iya. Karena bukan kawan kita. Bukan lingkungan kita. Gancuk lu gitu kan, marah juga dia pasti. Oh, iya. Karena bukan komunitas. Ya, jadi ya makanya harus sangat hati-hati. Ya, ketika itu dalam situasi bercanda, itu nggak apa-apa. Sesama 4-5 orang teman bercanda-bercanda. Tapi ketika dan kita mengarahkan ucapan ke seseorang, itu sangat berbeda. Itu muncul yang namanya PIL tadi, orang yang tersinggung dan harga diri, dan kalau dulu saya masih sering menyaksikan itu seperti Carok kalau di Madura. Ya, bisa dibunuh. Iya, bisa dibunuh. Dia misalnya mohon maaf. Badi ya, Badi ya. Jadi misalnya dia mengarah ke seorang, kamu katanya, wah itu bahaya sekali. Dan memang dulu nggak seperti sekarang ya. Jadi sedikit ngomongin kayak gitu dibunuh, nggak penting amat. Zaman TV masih nggak ada. Tapi yang terjadi tiap hari ada rata-rata pembunuhan itu. Ya, setiap orang, saya masih ingat lagi kecil, lagi SMP dulu, saya diberi namanya begaman, apa namanya, ada senjata pegangan, dua biasanya, pisau cap garpu atau badik. Iya. Saya kebetulan tidak suka makainya, jadi saya selalu hilang kalau saya punya. Tapi teman-teman yang lain biasa, ada yang sampai hari-harinya kalau berkumpul. Oh iya, ya, itu berbahaya sekali. Sedikit memang langsung. Ya. Nah, itu yang tolong anak-anak, adik-adik yang di sosmed hati-hati. Ya, karena gini juga Bang ya. Ada orang stres kalau zaman ini kan di Korea misalnya, atau ya Korea lah banyak, yang Jepang juga. Jepang itu kan ada daerah bunuh diri juga, pegunungan bunuh diri di Jepang itu. Di Korea juga artis yang kebanyakan ya kena pressure, tekanan, dia orang stres. Ada yang stres karena dibully, dia stres, dia bunuh diri karena fenomenanya beda gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin apa namanya, dengan hal-hal seperti ini memang agak beda gitu. Kita melihatnya pelariannya itu agak beda kalau dia di apa namanya, dibully atau diapakan. Terus
pandangan kita jika seseorang ya sifatnya sudah kasar lah gitu, terus kita maklumi, kemudian sifat-sifatnya masa bodoh amat punya orang lain atau punya dia nggak penting gitu, dia penting punya dia. Apakah seperti itu pemimpin generasi penerus kita ini nantinya? Iya. Kalau dimaklumi ya, kita maklumi nih, misalnya omongan di netizen medsos itu kan banyak kawan-kawan yang juga udah maklum aja gitu. Nah kalau memaklumin, apakah kita ikhlas? Nggak usah kita lah, generasi kita nggak usah bang ya, generasi yang Z atau yang milenial itu ikhlas nggak kalau pemimpinnya yang pelin-pelan? Saya pikir peradaban kita ini kan sudah tua, ya. Satu milenium barangkali kalau kita di sini atau mungkin lebih, hanya perubahan 1-2 dekade kita sudah merubah peradaban kita. Saya nggak percaya itu benar, ya. Saya pikir kita harus ada kewajiban untuk mempertahankan apa yang kita sudah memiliki itu. Saya juga pernah muda, pernah jauh dari keluarga, tidak tinggal di Lampung. Saya merasa menjadi orang lain. Ketika saya kembali, saya menyesuaikan kembali. Dan sekarang saya menikmati karena saya dilindungi oleh sistem itu. Jadi sistem tata titi gumanti kalau kata orang Lampung itu, atau tata krama itu sebenarnya melindungi kita di tengah masyarakat besar. Apakah seseorang yang sekarang sudah merasa bisa hidup sendiri tapi tidak perlu orang lain hanya karena dia menguasai medsos itu bisa bertahan? Mohon maaf, kita boleh dong berasumsi ya bahwa nilai-nilai manusia itu tidak semudah itu diabaikan kalau menurut saya, ya. Apalagi perubahan teknologi ini kan cepat seperti kita perubahan beli HP, ya. Emangnya kalau sudah kuasain yang ini nanti yang di depan belum tentu juga, ya. Dan kalau semua orang juga ingin menguasai media untuk mencari uangnya dengan media supaya viral, kan nggak bisa juga, Bang. Nggak bisa juga. Nah, ya beginilah ya, kita begini aja lah. Nanti kan kita tetap perlu pemimpin, perlu generasi yang produktif. Kan yang ada sekarang pun yang dia sebut milenial itu kan juga masih anak-anak kita. Iya. Saya tidak percaya mereka sudah tidak perlu lagi pendidikan dari kita, sentuhan dari kita. Saya tidak percaya itu. Nah, tapi bukan salah mereka kalau kita membiarkan. Jadi maksud saya, jangan hanya menuding kepada mereka juga. Orang-orang tua ini juga harus tega untuk ikut campur bersama-sama untuk melihat itu. Ya saya misalnya, generasi milenial saya itu adalah cucu-cucu saya. Saya masih tetap ikut mereka, menemani mereka, menegur mereka. Tidak bisa saya biarkan dia sepanjang hari lupa makan. Polanya beda dengan orang tua kita dulu, beda. Beda, memang betul beda. Tapi tetap mohon maaf, orang tua itu diperlukan. Gitu. Tidak bisa. Bayangkan ya. Kasih sayang itu juga kan perlu, Bang Darul. Pelukan itu kan hasil penelitian. Pelukan itu bisa menumbuhkan semangat atau sesuatu hal yang bisa membuat dia tumbuh menjadi baik. Gitu. Ya kan kalau itu hasil penelitian orang luar. Kita tidak usah terlalu jauh-jauh. Sentuhan saja itu masih diperlukan. Tepukan di bahu dan sebagainya, pegang tangan masih diperlukan. Kalau kita biarkan ini, mohon maaf, saya ada cucu saya bangun tidur sampai mau hampir tidur dia main game terus, HP terus. Nah, ini kita rame-rame menegur dia, hei makan, gini, gitu loh. Jangan, repot sekali. Dan apalagi yang dia tonton itu sesuatu hal yang nggak ada di sekelilingnya. Ya, dia nonton film, game orang berantem terus-menerus gitu. Ini kan memicu juga. Film itu rekayasa. Sampai di pola pikirnya yang dia tahu cuman itu gitu. Nah, Oke, ya, itu kita sekarang coba ini balik lagi tadi yang abang kan habis berjudul badak. Karena ini tidak terpisahkan. Ada lima komponen dari PL Pesanggiri itu. Yang ketiga itu
Sebenarnya yang kedua yang kalau PL Pesagiri itu keseluruhannya. Yang kedua ini namanya Nemuinyima. Nemuinyima. Nemuinyima itu keramah tamahan. Itu pantang orang Lampung itu mukanya mengkerut dan sebagainya ketika menerima Ekspresi, tamu. Oh ya, gestur. ya gestur dan apa gitu. Ini sudah ada guidance. Oh ya, sebenarnya di ya, Lampung. ya, dia bukan orang Lampung kalau tidak bisa menjamu tamu, menerima tamu dengan baik itu ramah tamah. Nah, yang seterusnya itu namanya nengah nyampur. Dia harus bergaul, menyampur dengan menengahkan diri. Nengah nyampur itu definisinya apa? Ya mengangkat dirinya ke tengah masyarakat yang lebih luas. Dia harus Terus nyampur. ya harus bergaul. Berbaur dengan Oh, iya, segala iya, macam iya. suku ya artinya. Nah, terus yang Ketiga. ketiganya itu adalah yang namanya gotong royong kalau bahasa Indonesianya. Nah, Sakai Sambayan dia tidak boleh tidak ikut Sakai bekerja. Sambayan. Iya, Oke. tidak boleh dia menjadi cacat karena di dalam undang-undangnya peraturannya itu tandanya gadis itu jelek adalah dia tidak pernah ikut rame-rame gotong royong misalnya, juga anak laki-laki. Jadi itu adalah salah satu kriteria anak baik. Nah, itu gotong royong. Jadi sifat-sifat ini, sifat-sifat yang sebenarnya hampir dimiliki oleh semua suku bangsa di Indonesia. Jadi kita bagian dari Indonesia. Nah, yang terakhir ada namanya Titi Gumanti. Kita harus Titi Gumanti itu Titi apa titi? Titi. Kita tata titi sebenarnya. Tata Kita harus titi, ya. ikut kode etik, aturan atau apa yang tata krama, menyebut ke orang tua, menyebut ke anak, bagaimana sikap kita kepada tamu. Ini ada aturannya. Nah, ini bagus sekali. Kalau orang di rumah sudah diatur begini, ketika dia bekerja di sebuah perusahaan yang punya kode etik, punya etika, dia sudah siap. Belajar dulu dari rumah, nggak mesti belajar dari sekolah. Jangan-jangan di sekolah nggak ada. Yang tata titi, tata krama, ngomong dengan sopan, ngomong dengan jelas, itu ada diatur. Gitu. Terus itu menghormati orang lain. Nah, kalau dia sekolah sampai SMA saja, kalau ini dia di rumah dilatih terus, dia bekerja di mana aja dia bisa. Gitu. Ya, karena dia sudah modal, Iya. punya modal itu, kekuatan itu tadi apa? Bejuluk badak, nengah nyapur, Iya. terus gotong royong itu apa tadi? Sakai Sambayan. Sakai Sambayan, kemudian Titi Gumanti. Jadi kalau itu bukan dia ya, kita mengajarkan ya, saya selalu menekankan sama anak-anak saya, cucu saya ini kalau ke situ manggilnya Wa, ini manggilnya Wa Ibu, ini Menak dan seterusnya. Itu dia pasti bertanya-tanya dan dia kenapa saya harus manggil begitu, ya kan? Jadi dan dia terlatih. Loh, kalau masuk kantor kan ada, dia staff, ada manajer, ada direktur, sama aja. Ya. Kemudian dia harus ikut aturan dong kalau ngomong sama direktur dalam rapat bagaimana. Tidak usah dia harus sekolah resmi dulu. Kalau dia biasa ikut aturan di Dia dalam. udah sekolah juga. Oh iya, sekolah juga. Itu. Gitu lah. Karena zaman dulu kan sekolah kalau di kampung kan mau sekolah tingginya kan jauh juga. Ya kan? Sekolah jauh. Nah, Bang, nanti kita lanjut itu. Soal Bima ini, kemarin saya dengar juga di TikTok dia, ini ada persoalan lagi gitu, selain kata-kata kasar, dia membicarakan seorang proklamator gitu. Kita nggak bicara lebih lanjut di sini gitu, nanti tuh sama orang politik lah ya. Bicara proklamator ya ada, menurut saya tidak sopan. Menurut saya tidak sopan, karena menurut saya seorang proklamator itu terlepas baik buruk tetap harus dihargai gitu, ya kan? Tetap harus dihargai. Proklamator, tanpa proklamator itu kan kita belum tentu merdeka gitu. Nah, yang anak cucu yang sudah generasi Z, kalau menurut saya secara pribadi dia harus menghormati. Kalau dia sudah ngomong itu aja menjelekkan seperti itu, seperti apa sih kehidupan dia? Gimana pendapat tuh, Bang? Ya, saya ini baby boomer. Saya lahir tahun 50-an. Saya adalah generasi yang dibesarkan oleh Bung Karno. Kami masih merasakan pidato-pidatonya Bung Karno setiap tahun. Dan kami merasa besar menjadi bangsa Indonesia itu karena Bung Karno.
itu sangat melekat di dalam kami generasi baby boomer. Nggak bisa kita melakukan itu. Saya nggak mau berdebat karena ada yang bilang biasa aja itu memang gayanya TikToker. Waduh, oke lah silakan. Tapi saya sangat risih melihatnya. Terus terang aja. Menurut saya orang ilo kalau kata orang Jawa sama sekali tidak cantik. Bagaimana orang tua, proklamator, pahlawan nasional, founding father itu kemudian dibicarakan dengan cara begitu hanya karena supaya TikToknya menarik. Saya mohon maaf, silakan kalau ada yang lain bisa mengatakan itu oke saja, bagi saya tidak. Karena saya besar menjadi bagian bangsa ini oleh Bung Karno. Ya. Karena saya belajar tentang bangsa ini, semua buku Bung Karno saya baca waktu saya kecil, walaupun saya bukan orang partainya Bu Mega, tapi saya bisa mengatakan saya besar, kami ya, generasi saya besar dari artinya iya, di mana sih tidak ada aturan? Ya nggak mungkin ya. Kita bisa kacau juga kan kalau nggak ada aturan. Iya, ya, kita bayangkan yang dalam satu lapangan yang besar ada ribuan orang kumpul, tidak ada seorang komandan upacara, tidak ada seorang inspektur upacara, tidak ada yang mengatur barisan. Apa yang terjadi? Mungkin nggak lama orang yang berantem. Ya, di dalam kehidupan sehari kita namanya itu tata krama, yang di dalam ini ada aturan, di Facebook juga ada aturannya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, di TikTok juga sama. Jadi jangan menyangka kemudian kita mentang-mentang kita punya pulsa dan HP bisa semau-maunya gitu ya. Saya sebagai penulis, saya bukan mempertentangkan keberadaan generasi yang jauh katakanlah dengan saya, bukan itu. Tapi saya sangat percaya kebaikan itu harus dibangun dengan sesuatu yang tertib, yang ada etikanya, ada aturannya. Tidak bisa kita mengabaikan keberadaan orang lain hanya karena kesenangan kita, barangkali itu. Jadi silakan saja. Bagi generasi yang lebih muda ini, saya kadang-kadang juga mengatakan saya jealous, sangat jealous, karena fasilitas dan kesempatan yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh generasi sekarang, ya, XYZ katakanlah. Tapi pertanyaannya, apa yang sudah Anda buat untuk bangsa ini, untuk negara ini? Itu akan muncul nanti. Yang dibuat justru lebih kepada ego kalau saya melihat ego itu. Barangkali itu, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Ansori Josal atas pendapat ataupun Piil Pesenggiri ya, kita tadi belajar atau mengungkap kembali Piil Pesenggirinya orang Lampung. Ternyata sudah ada pembelajaran tata krama ya, etika, sopan santun di sini. Jadi kalau kita bicara asli orang Lampung ataupun orang Lampung pendatang yang memang sudah memahami, seperti kata Bang An tadi, dia sudah mengerti gitu etika, sudah mengerti tata cara, sudah mengerti orang lain gitu, dengan dia nengah nyapur tadi, dia bisa bercampur dengan orang lain. Artinya dia tidak di komunitas dia saja, dia bisa bercampur dengan lain, yang tentunya membawa hal-hal positif gitu, hal-hal positif bagi kita. Jadi generasi Z mudah-mudahan bukan generasi terakhir, karena kata-kata Z itu di abjad itu kan terakhir, Bang. Ya, nanti balik A lagi nanti. Nah, kalau memang generasi Z ini belum bisa berubah cepat, ya balik lagi ke A mungkin, Bang, ya, generasi ke A yang kita juga mungkin sudah nggak tahu. Tadi ada 4 yang dipertahankan di Lampung, walaupun tidak semua orang Lampung itu masih mengerti, tapi perlu juga diketahui bahwa Piil Pesenggiri itu adalah berjuluk badak, kemudian nengah nyapur, kemudian nemuin nyimah, kemudian penggotong royong ya, Sakai Sambayan, kemudian terakhir Titi Gemeti. Jadi pemirsa Gunsoto, itu yang bisa kita sampaikan. Artinya omongan seseorang itu menunjukkan sifatnya juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.